Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kali ini, gua bakal bahas salah satu film yang diadaptasi dari salah satu video game yang cukup terkenal. Ya, gua bakal bahas film Sengoku Basara, The Last Party, di mana film ini merupakan sebuah movie yang diproyeksikan sebagai lanjutan dan juga penutup dari serial anime Sengoku Basara, Samurai King, yang sudah rilis 2 season di tahun 2009. Sedangkan film ini sendiri dirilis tahun 2011. So, kita langsung aja bahas film Sengoku Basara, The Last Party. Diceritakan jauh di masa lalu, berkuasa seorang pemimpin yang bernama Oda Nobunaga yang memiliki julukan Raja Iblis Langit ke-6. Dia berambisi untuk menguasai seluruh dunia. Dia dikenal sangat kejam, bahkan dia rela menyingkirkan Asai Nagamasa yang merupakan suami dari adiknya sendiri, Oichi. Kekejaman Oda Nobunaga membuat Jepang kala itu dipenuhi pertumpahan darah. Hal itu menggerakkan sang naga mata satu dari Osu, Date Masamune, dan juga seorang kesatria dari klan Takeda, Yukimura Sanada, untuk bersatu dan bersama Keiji Maeda, Chosukabe Motochika, dan juga Mori Motonari. Mereka akhirnya berhasil menumbangkan Oda Nobunaga dan pasukannya di daerah Azuchi. Namun dengan tumbangnya Oda Nobunaga justru melahirkan gelombang huru-hara kedua yang dipicu oleh seorang pemimpin kejam yang bernama Toyotomi Hideyoshi. Beruntung, di saat Jepang hampir dikuasai oleh Toyotomi, Masamune berhasil membunuhnya setelah pertarungan hidup mati di Odawara. Sedangkan Yukimura Sanada sendiri berhasil menghancur leburkan pasukan Toyotomi yang dikenal begitu tangguh. Tapi dengan kematian Toyotomi Hideyoshi, maka peperangan antar wilayah memasuki gelombang ketiga, di mana Ishida Mitsunari yang merupakan murid Toyotomi Hideyoshi mulai bergerak dan menapaki jalan fanatisnya untuk membalaskan dendam atas kematian gurunya kepada Date Masamune. Sedangkan di sisi lain, seorang murid Toyotomi yang lain yang adalah Tokugawa Ieyasu bisa lebih dewasa dalam menyikapi kematian gurunya. Karena itu, dia mulai berkeliling Jepang agar bisa menyatukan semua wilayah dan menyudahi peperangan yang telah memakan banyak korban. Kemudian di suatu hari, Mitsunari yang kala itu seorang diri terlihat tengah menghajar dan menghadapi para prajurit. Dia terlihat begitu marah dan terus meneriakkan nama Date Masamune dan bersumpah akan membunuhnya untuk membalaskan dendam atas kematian gurunya, Toyotomi Hideyoshi. Hingga akhirnya Masamune pun datang dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Menghadapi serangan Mitsunari yang begitu brutal, Masamune tampak santai dan sesekali menangkisnya hingga dia kemudian memutuskan untuk pergi dengan kudanya. Namun sebelumnya, dia berpesan agar Mitsunari tidak terlalu fanatis atas keyakinannya kepada Toyotomi. Sementara itu, di tempat lain, Takeda Shingen yang merupakan pimpinan dari klan Takeda terlihat akan mengeksekusi Kenshin yang merupakan pimpinan kelompok Echigo karena dia berhasil memenangkan peperangan di antara mereka. Saat itu, Sanada yang juga ada di sana sebenarnya tidak sanggup untuk melihatnya, namun dia berusaha tegar dan beruntung eksekusi itu akhirnya dihentikan karena tiba-tiba Tokugawa Ieyasu datang. Dan karena memang Tokugawa Ieyasu berasal dari keluarga yang cukup disegani dan dihormati kala itu, dia berhasil membujuk Shingen dan Kenshin untuk bersatu mendukungnya untuk menyatukan Jepang dan menghentikan peperangan antar wilayah. Sanada yang melihatnya secara langsung begitu respect kepada Ieyasu dan bersumpah untuk membantunya semaksimal mungkin dalam menyatukan Jepang. Setelah itu Sanada bicara empat mata dengan Shingen. Dia bercerita bahwa hatinya sekarang begitu membara setelah mendengar kata-kata Tokugawa Ieyasu. Mendengarnya, Shingen begitu bangga dan kemudian mengajak Sanada untuk berduel dengannya untuk membuktikan tekadnya. Sarutobi Sasuke yang berusaha menghentikan mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya Yukimura Sanada berhasil mengalahkan Takeda Shingen. Dan dengan kekalahannya itu, Takeda Shingen memutuskan untuk pensiun dan memberikan tangkup kepemimpinan klan Takeda kepada Yukimura Sanada. Kembali lagi ke Masamune yang terlihat kembali ke wilayahnya setelah pertarungannya dengan Mitsunari. Dia kemudian menceritakan hal itu kepada tangan kanannya, Katakura Kojuro. Namun tiba-tiba baju sirah Masamune mulai hancur dan turut diikuti dengan kondisi Masamune yang mendadak melemah. Dan tentu hal tersebut membuat Kojuro dan semua anak buahnya begitu khawatir. Hal itu kemungkinan diakibatkan dari serangan-serangan Mitsunari yang mengenainya. Dan dengan hal itu juga membuat Masamune sadar jika Mitsunari tidak bisa dianggap enteng. Kemudian di malam hari terlihat Ichida Mitsunari
yang tengah bersilat di hadapan patung Toyotomi Hideyoshi. Kebenciannya semakin menjadi kepada Masamune karena di pertarungan terakhir ada beberapa kata-kata Masamune yang dianggapnya sebagai hinaan kepada gurunya itu. Ambisi balas dendamnya juga dipengaruhi oleh seseorang penghulu bernama Otani yang terus meracuni pikirannya. Sedangkan keesokannya, kondisi Masamune mulai pulih. Saat itu, Kojuro juga datang untuk melaporkan jika pergerakan Mitsunari semakin brutal karena dia dan pasukannya tidak hanya menyerang para tentara, namun juga warga sipil. Mendengar hal itu, Masamune merasa jika dia menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut karena dia sadar di pertarungan terakhir dia mengucapkan kata-kata yang membuat Mitsunari bertindak sejauh ini. Tak mau lebih banyak korban yang berjatuhan, Masamune pun bertekad agar dia bisa menghentikan Ishida Mitsunari dari jalan fanatismenya yang sesat. Sementara itu, Tokugawa Ieyasu ternyata tak hanya membual. Dengan dibantu Keiji Maeda dan juga Chosukabe Motochika, mereka mulai berkeliling ke berbagai wilayah untuk meyakinkan para penguasa agar bisa menghentikan peperangan antar wilayah. Di tengah perjalanan, Ieyasu sempat teringat saat dia bertemu dengan Mitsunari. Saat itu, mereka berdua terlihat bersitegang karena Ieyasu tidak mau mengikuti Mitsunari membalas dendam atas kematian Toyotomi Hideyoshi yang diakibatkan oleh Date Masamune. Karena Ieyasu sadar jika Toyotomi sudah salah arah, tapi karena Mitsunari sudah dibudakkan dengan fanatismenya, dia tidak mau mendengar Ieyasu dan memilih untuk terus mengikuti ambisi balas dendamnya. Di tempat lain, Putri Oichi yang merupakan adik dari Oda Nobunaga yang tengah tenggelam dalam kesedihannya sepeninggal suami dan kakaknya berhasil dimanfaatkan oleh Tenkai, sang pendeta, untuk membantai para warga dan mengambil jiwa mereka. Legatus yang melihat hal itu hanya bisa ketakutan dan ternyata selama ini Tenkai dan Otani bersekongkol untuk memanipulasi pikiran Mitsunari dan juga Putri Oichi agar bisa mereka manfaatkan. Di sisi lain, Maeda Keiji terlihat tak sengaja bertemu dengan beberapa anak buah Masamune. Mereka kemudian mendapati sebuah surat yang sebelumnya dibawa oleh seekor burung dan ditujukan untuk Masamune. Dalam surat itu berisi sebuah pesan yang seolah-olah dibuat oleh Tokugawa Ieyasu yang menyatakan jika dia begitu frustasi karena para pemimpin yang enggan mengikuti tekadnya untuk menyatukan Jepang dan merasa jika negeri ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak memiliki rasa persaudaraan. Dan di surat itu juga Ieyasu menantang para pemimpin dari setiap wilayah untuk berkumpul di dataran Sekigahara pada tanggal 15 September untuk menentukan siapa yang layak berkuasa. Dan tentu Keiji Maeda tidak percaya dengan isi surat itu. Begitu juga dengan Yukimura Sanada yang juga mendapatkan surat serupa. Tapi Sanada tidak bisa tinggal diam begitu saja. Bersama dengan Sarutobi Sasuke, dia memimpin pasukan untuk menemui Tokugawa Ieyasu. Namun di tengah perjalanan, dia malah menghentikan lajunya karena tak sengaja bertemu dengan Date Masamune dan juga pasukannya setelah sekian lama. Dan ternyata Masamune sedang menuju tempat Mitsunari Ishida dengan tujuan untuk bisa menghentikan kebrutalannya. Meski pada awalnya mereka hanya saling menyapa dan pergi ke tujuan masing-masing, namun mereka kemudian teringat dengan janji mereka untuk saling bertarung dan menentukan siapa di antara mereka yang lebih tangguh. Dan pada akhirnya mereka menepati janji itu dan bertarung dengan begitu hebat. Kemudian di tengah jual beli serangan antara Date Masamune dan Yukimura Sanada, Keiji Maeda datang untuk menghentikan mereka karena sesuatu yang lebih penting menunggu mereka di dataran Sekigahara. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung. Ditambah lagi, Masamune merasa jika kemungkinan besar Ishida Mitsunari juga akan ada di sana. Singkat cerita, akhirnya diketahui jika yang menulis surat yang mengatasnamakan Tokugawa Ieyasu adalah Legatus yang dengan begitu polos menuruti arahan Tenkai yang mengatakan jika apa yang Legatus lakukan bisa membuat semua orang menjadi teman. Tenkai juga memberitahu kepada Legatus jika para pemimpin itu kemungkinan sudah mengetahui jika itu adalah surat palsu dan kemungkinan mereka semua akan bersatu untuk membunuh Legatus. Walaupun sebenarnya Tenkai hanya menakut-nakuti Legatus agar bisa bergerak sesuai dengan arahannya. Dan akhirnya tanggal 15 September pun tiba, di mana seluruh pemimpin dari seluruh penjuru Jepang akhirnya berkumpul di dataran Sekigahara. Di tengah mereka juga sudah ada Legatus yang sudah menyiapkan hidangan raksasa karena dia berpikir hal itu bisa menolongnya dari kemarahan para pemimpin yang sudah dia bohongi. Walaupun pada akhirnya Tokugawa Ieyasu juga datang ke sana untuk melindungi Legatus karena dia tahu jika Legatus tidak bermaksud jahat. Kemudian bersama dengan Keiji Maeda dan juga Yukimura Sanada, mereka menyampaikan kepada semua orang yang hadir di sana
sana bahwa mereka ingin menyatukan Jepang dan membangun kembali tali persaudaraan mereka yang telah lama hancur. Pada awalnya, para pemimpin sudah mulai tergerak untuk bersatu, namun momen itu dirusak oleh Ishida Mitsunari dan juga pasukannya yang tiba-tiba datang untuk menyerang. Dan hal itu membuat para pemimpin akhirnya berpikir jika Tokugawa Ieyasu telah berbohong, dan akhirnya membuat mereka saling berperang dan bertarung satu sama lain. Keadaan itu semakin buruk saat Mori Motonari juga datang untuk memprovokasi mereka semua. Tak tinggal diam, Yukimura Sanada, Date Masamune, Maeda Keiji, dan juga Tokugawa Ieyasu memimpin prajurit mereka untuk bertahan. Dan akhirnya Masamune kembali berhadapan dengan Mitsunari Ichida untuk menyelesaikan urusan mereka yang sebelumnya belum usai. Sementara itu dari kejauhan, Tenkai dan Otani terlihat begitu puas karena rencana mereka bisa berjalan dengan lancar untuk mengumpulkan semua orang di Sekigahara agar bisa menggunakan Putri Oichi untuk menyerap jiwa para prajurit yang saat itu sedang bertarung. Dan ternyata tanggal 15 September juga bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari yang saat itu akan mulai berlangsung. Sebenarnya apa sih rencana mereka? Oke lanjut, Chosugabe Motochika juga akhirnya datang ke Sekigahara untuk menghentikan Mori Motonari yang sudah membuat keadaan semakin kacau. Di sisi lain, Date Masamune kali ini juga tidak mau lengah. Dia terus menyerang Mitsunari tanpa ampun, dan akhirnya dia berhasil memojokkan Mitsunari. Namun begitu dia akan menghabisinya, Tokugawa Ieyasu secara mengejutkan datang dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Mitsunari dari serangan fatal tersebut. Melihat pengorbanan Ieyasu, Mitsunari mulai berpikir dan sadar bahwa tekad Ieyasu begitu nyata. Namun semua itu seakan terlambat karena tepat saat gerhana matahari telah terjadi, Putri Oichi semakin lepas kendali dan terus mengambil jiwa para prajurit yang ada di sana. Dan hal itu menimbulkan sebuah fenomena yang cukup mengerikan, di mana sebuah menara batu yang tinggi menjulang tiba-tiba muncul, yang ternyata menjadi pertanda kebangkitan dari sang Raja Iblis Langit ke-6, Oda Nobunaga. Dan ternyata hal inilah yang selama ini direncanakan oleh Tenkai dan Otani, yaitu agar bisa membangkitkan Oda Nobunaga untuk bisa lahir kembali dengan kekuatannya lebih mengerikan. Sadar dirinya hanya dimanfaatkan, Mitsunari begitu marah dan akhirnya bersama dengan Masamune, Ieyasu, Kojuro, Keiji Maeda, dan juga Sasuke serta Yukimura Sanada, mereka saling bahu-membahu untuk bekerja sama dan menumbangkan Raja Iblis tersebut. Walaupun pada akhirnya serangan-serangan mereka bisa dengan mudah dimentahkan oleh Oda Nobunaga, merasa bersalah karena sudah membohongi Mitsunari yang begitu menjunjung tinggi Toyotomi Hideyoshi, Otani sang penghulu akhirnya memutuskan untuk menghentikan Oda Nobunaga dengan cara menyegelnya. Namun hal itu malah membuat Otani pada akhirnya terbunuh dan membuat Mitsunari kembali merasakan kehilangan. Melihat kebengisan Oda Nobunaga, Mitsunari pun akhirnya tersadar jika hal serupa juga dirasakan oleh banyak orang ketika Toyotomi Hideyoshi berkuasa. Kemudian hal aneh pun terjadi pada Oda Nobunaga yang menandakan jika kebangkitannya belum sempurna. Melihat kesempatan itu, mereka semua kembali menyatukan kekuatan dan akhirnya berhasil memojokkan Oda Nobunaga. Di sisi lain, Putri Oichi yang sebelumnya seperti tidak sadar atas apa yang dia lakukan, kembali menemukan kewarasannya setelah mendengar bisikan dari Azai Nagamasa yang adalah mendiang suaminya. Hal itu juga membuat dia tersadar saat Tenkai mulai mendekat ke arahnya dan berupaya membunuhnya karena merasa jika Oichi sudah tidak berguna. Namun saat itu, Oichi malah berhasil membunuh Tenkai yang selama ini sudah memanipulasinya. Sementara itu, Oda Nobunaga ternyata tidak terluka sama sekali setelah mendapatkan serangannya bertubi-tubi dari Masamune dan yang lainnya. Dia malah semakin menggila. Beruntung di tengah keadaan yang begitu darurat itu, Putri Oichi akhirnya sampai di hadapan Oda Nobunaga, di mana Putri Oichi sudah siap untuk mengorbankan dirinya dan langsung memeluk kakaknya agar bisa membawanya kembali ke tempat yang seharusnya.
Dan dengan disegelnya kembali Oda Nobunaga, menara batu itu pun mulai runtuh dan membuat mereka semua langsung terjun bebas. Beruntung Legatus datang bersama dengan robot milik Tokugawa Ieyasu untuk menyelamatkan mereka. Dan dengan kejadian itu, peperangan antar wilayah pun akhirnya bisa disudahi. Mitsunari juga sudah mulai sadar dan memahami mengapa Masamune harus membunuh gurunya. Dia juga meminta kepada Keiji Maeda agar bisa menceritakan lebih banyak mengenai gurunya itu. Dan di akhir movie ini, mereka semua akhirnya menyelesaikan masalah mereka dengan berduel satu sama lain. Chosukabe melawan Mori, Ieyasu melawan Mitsunari, dan tentunya pertarungan antara Date Masamune melawan Yukimura Sanada untuk membuktikan siapa yang lebih tangguh di antara mereka. Dan akhirnya film pun selesai. Bisa dibilang, film ini menjadi penutup yang cukup manis dan berhasil dari 2 season anime yang sudah tayang sebelumnya. Namun seperti kebanyakan film yang diadaptasi dari video game, plot pada film ini kurang terarah dan pusat ceritanya pun tidak jelas. Apakah pada karakter Date Masamune atau Yukimura Sanada? Tapi di sisi lain, peran Tokugawa Ieyasu dan juga Ishida Mitsunari juga sangat begitu kental pada movie ini dan memiliki porsi yang cukup besar. Tapi sekali lagi, ini bersifat subjektif karena ini yang gua rasakan setelah menonton film ini. Jadi bisa benar dan bisa juga salah. Tapi bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.